Sebelum benar-benar terjadi perang salib pertama, terjadi dulu perang pendahuluan, yaitu perang salib rakyat. Ini terjadi pada tahun 489 Hijriah atau tahun 1096 Masehi. Lalu apa dan bagaimana terjadinya perang ini akan kita baca sejarahnya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di program Baca Sejarah. Di serial Perang Salib kali ini kita akan memasuki Perang Salib pertama, tetapi didahului dulu oleh Perang Salib Rakyat. Tetapi banyak juga yang menggolongkan Perang Salib Rakyat ini ke dalam Perang Salib pertama. Tetapi di sumber buku yang saya baca, Perang Salib ini menjadi perang salib awal tetapi tidak masuk ke dalam perang salib 1 yang sudah melibatkan militer. Perang salib rakyat ini berlangsung 6 bulan, yaitu sejak bulan April hingga Oktober pada tahun 1096 Masehi. Perang ini terjadi karena ketidaksabaran orang-orang dan rakyat yang harus menunggu pasukan yang dikumpulkan oleh Paus Urbanus II. Dan meskipun sudah dicegah, mereka tetap berangkat. Dan mereka sebetulnya tidak mirip sebagai pasukan militer ya, karena mereka membawa anak dan istrinya ikut serta ke dalam perang ini. Padahal, meskipun Paus Urbanus II sudah mengumumkan maklumat untuk menahan pasukan ini, tetapi mereka tetap pergi dengan kereta-kereta mereka dan pergi dengan seadanya. Pasukan ini dipimpin oleh pendeta yang sudah kita sebut di video sebelumnya, yaitu Peter de Hermit. Ikut juga beberapa paus yang ikut dalam konsili Clermont setahun sebelumnya. Meskipun sudah keluar maklumat, nyatanya pasukan ini tidak bisa dibendung dan pada akhirnya mereka memang benar-benar berangkat hingga sampai di kota Clon. Mereka sampai di kota ini pada tanggal 15 Rabiul Akhir tahun 489 Hijriah atau tanggal 12 April 1096 Masehi. Di tempat ini mereka beristirahat untuk menambah perbekalan dan ternyata di tempat ini juga mereka mendapat tambahan pasukan, tambahan rakyat sipil yang juga sama tidak sabarnya dengan pasukan yang memang berangkat beberapa tahun setelah konsili Clermont. Ini salah satu hasil dari upaya kampanye dari Peter de Hermit, kampanyenya tentang keadaan tertindasnya kaum Kristiani di Baitul Maqdis. Saya review sedikit bahwa kejadian ini memang ada tetapi tidak seheboh yang diceritakan oleh Peter de Hermit. Jadi Peter de Hermit menambah-nambahkan cerita agar lebih dramatis untuk kepentingan simpati dan semangat dari kaum Kristiani. Dan Perang Salib Rakyat ini atau disebut juga Perang Salib Budak menjadi salah satu bukti keberhasilan kampanye Peter de Hermit. Sekilas tentang Peter de Hermit, dia adalah seorang agamawan, seorang pendeta yang terkenal sederhana sebetulnya, dan kemana-mana dia selalu pergi, bepergian dan berdakwah dengan menggunakan keledai yang dia miliki. Untuk memprovokasi dan memotivasi masyarakat agar mau ikut dalam Perang Salib, dia juga mengakui atau memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan hal ini membuat orang-orang mempercayainya sehingga terkumpul banyak orang-orang sipil dan uskup-uskup yang bergabung di Perang Salib Rakyat ini. Dan lucunya pasukan yang ikut dalam barisan Peter de Hermit ini ternyata hanya rakyat-rakyat sipil yang sebetulnya tidak mengerti berperang. Juga uskup-uskup yang sebetulnya mungkin polos ya mungkin ya. Meskipun ada 1-2 satria yang memang tangguh dan memiliki semangat yang sangat membara. Tetapi karena semangat yang membara itu tanpa pengetahuan yang jelas, mereka selalu mengira tempat yang mereka kunjungi adalah Al-Quds. Ini tentu saja membuat Peter de Hermit merasa bahwa pasukan ini kurang layak sehingga meminta pasukan ini untuk berhenti dahulu menunggu pasukan dari Jerman. Jadi ini kan berangkat dari Prancis ya, dia membawa pasukan tadi, tanda kutip pasukan tadi dari Prancis. Dan dia berhenti di Köln. Köln ini sekarang daerahnya ada di Jerman.
Dan ketika istirahat dan mengumpulkan bekal, Peter the Hermit ini, si pendeta ini menasihati pasukan perintisnya agar menunggu sejenak karena orang Jerman, pasukan dari Jerman akan ikut bergabung. Tetapi yang tadi itu, yang ikut ke dalam perang salib berakhir ini adalah orang-orang yang penuh semangat, yang semangatnya sudah melebihi dari instruksi yang seharusnya, sehingga pasukan yang dibawa dari Prancis pada akhirnya tidak sabar menunggu dan mereka berangkat duluan, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Walter Stanhope. Walter ini sebetulnya panglima yang hebat dan penuh semangat, tetapi dia adalah seorang panglima miskin, dalam arti hartanya juga dia tidak punya dan dia sebetulnya tidak punya pasukan. Jadi dia hanya mengandalkan kekuatannya dan semangatnya. Tetapi pada akhirnya dia memang yang memimpin pasukan yang dibawa dari Prancis itu untuk berjalan lebih mendahului pasukan Jerman yang belum berkumpul. Dari Köln mereka terus berjalan ke Regensburg dan kemudian ke kota Wina, Austria. Baru ketika mau mencapai Hungaria, tepatnya mereka tiba di Sungai Save, Hungaria, mereka ternyata dihadang oleh wali kota Hungaria pada saat itu, yang memang tidak mengetahui tentang kepergian pasukan Peter the Hermit ini, sehingga terjadi salah paham dan memang tidak boleh memasuki wilayah kota yang dia kuasai, yang wali kota itu kuasai. Karena perjalanannya terhambat, tentu mereka tertahan, dan karena tertahan tentu perbekalan mereka juga perlahan habis. Perbekalan mereka menjadi habis, dan karena tidak mendapat support dari wali kota, pada waktu itu wali kota Beograd atau Belgrade di perbatasan kota itu, sehingga mereka pada akhirnya merampas masyarakat yang ada di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan pasukan ini. Pasukan yang besar, sehingga tidak bisa hanya dengan merampas 1-2 rumah saja, tetapi tentu saja pada akhirnya menimbulkan kekacauan. Tindakan ini tentu saja pada akhirnya menimbulkan friksi, menimbulkan ketegangan di antara pasukan dengan tentara dari kota Beograd tersebut. Puncaknya adalah ketika ada 16 orang yang ditangkap karena perampokan yang mereka lakukan di pasar di sisi Sungai Save. Mereka ditangkap, 16 orang ini ditangkap. Mungkin yang melakukan pencuriannya lebih banyak ya, tetapi 16 yang ditangkap dan 16 ini digantung, diberikan hukuman gantung. Dan karena peristiwa ini tentu keadaan menjadi semakin kacau. Namun karena untuk keamanan rakyat, karena rakyat dari kota Beograd ini sudah merasa terancam, pada akhirnya wali kota mempersilahkan mereka untuk melintas supaya mereka tidak lagi membuat keributan di kota ini. Pasukan ini akhirnya sampai di kota Nisi dengan selamat, dan mereka di kota Nisi ini mendapatkan support, mungkin karena tidak mau ya peristiwa di kota Beograd terjadi, sehingga di kota Nisi mereka mendapatkan support perbekalan yang cukup, dan mereka berdiam di sini beberapa lama sambil menunggu izin masuk dari kota Konstantinopel. Dan akhirnya pada bulan Julinya di tahun yang sama, jadi April, Mei, Juni, Juli, akhirnya mereka memasuki Konstantinopel dengan kawalan dari pasukan Bizantium. Sementara itu, Peter the Hermit sendiri yang dia menunggu pasukan dari Jerman, pasukan yang menunggu di kota Köln itu menunggu sampai 20 April dan berangkat pada saat itu bersama 20.000 orang prajurit perang. Pasukan Peter the Hermit ini agak berbeda dengan yang dipakai oleh pasukan pimpinan Walter Stanhope. Kalau tadi memasuki Hungaria melewati Sungai Save ya, kalau pasukan Peter the Hermit masuk ke Hungaria melalui Odenburg, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Sopron. Nah, itu tentang perjalanannya secara singkat. Pasukan salib rakyat ini pergi dari Prancis menuju Konstantinopel. Nah, setibanya pasukan ini di Semlin itu tempat tadi yang 16 tentara salib digantung itu,
mereka terkejut karena melihat pemandangan itu, melihat ada 16 prajurit salib yang digantung, prajurit yang ya dengan seragam pasukan salib yang digantung, dan mereka merasa kebingungan dengan apa sebenarnya yang terjadi. Masalah yang tadinya sudah selesai ini ternyata karena yaitu tadi komunikasi yang salah gitu ya, pada akhirnya menambah kericuhan kembali. Mungkin karena shock juga ya, karena shock dengan prajurit yang dari pasukan mereka yang digantung di dinding kota, di benteng atau di benteng tempat masuk ke kota. Mereka terkejut dan salah paham, dan ini menimbulkan kejadian yang sangat fatal. Mereka melawan perintah Peter the Hermit untuk menahan diri dan malah menyerang kota Hungaria hingga pasukan Hungaria meninggal sampai 4.000 orang. Dan pasukan yang dibawa Peter the Hermit ini kan tadi 20.000 ya. Di perjalanan itu terus bertambah dan terus bertambah, berarti jumlahnya 20.000 lebih, sehingga ya wajar bisa membunuh, wajar bisa membunuh sampai 4.000 pasukan Hungaria. Sebetulnya kalau melihat peta modern sekarang, Beograd dan Sungai Nisi ini termasuk ke dalam negara Serbia, jadi sudah di luar Hungaria. Dan lebih parah dari itu, pasukan salib juga membumi hanguskan kota Beograd ini. Jadi mungkin lucu atau bahkan antara lucu dengan tragis gitu ya, apa yang terjadi dengan pasukan ini. Atau mungkin juga karena mungkin kalau ada teknologi HP, hal ini tidak akan terjadi ya. Setelah itu mereka melakukan perjalanan kembali ke kota Nisi, dan sampai di tanggal 3 Juli di tahun yang sama. Dan dari Beograd ke kota Nisi ini kalau sekarang masih ada dalam satu negara, yaitu Serbia. Kalau dulu dia masuk ke dalam Hungaria. Tentaranya pun adalah tentara Hungaria. Ketika sampai di kota Nisi, wali kota ini tentu sudah mendapat kabar dengan apa yang terjadi di kota Beograd, sehingga dia langsung menjanjikan pasukan yang akan mendampingi pasukan Peter the Hermit ini menuju ke Konstantinopel, dan menjanjikan pula perbekalan, makanan dan sebagainya, tetapi dengan syarat bahwa pasukan salib ini harus segera tidak singgah lah ya, tetapi harus segera angkat kaki dari wilayahnya, dari kota Nisi. Sehingga ya Peter the Hermit menyetujui itu, dan berangkatlah mereka keesokan harinya, yaitu tanggal 4 Juli 1096 Masehi. Pada akhirnya sampailah pasukan salib ini ke Konstantinopel. Ketika sampai di Konstantinopel, entah karena mendengar kabar yang sebelum-sebelumnya bahwa tentara salib ini membuat keributan atau bagaimana, tetapi Kaisar Alexius I yang pada saat itu menguasai atau menjadi pemimpin di Konstantinopel mengizinkan dan membimbing mereka ke jalan yang benar ya. Maksudnya menuju ke lokasi yang memang dituju, yaitu pinggir-pinggir kota yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Pada beberapa pertempuran kecil, mereka memang memenangkan pertempuran, tetapi pertempuran kecil yang sebenarnya tidak berarti ini membuat mereka menyadari bahwa kekuatan mereka besar, karena memang mereka pada akhirnya merebut beberapa kota kecil ya, kota-kota itu yang bahkan tidak disebutkan apa nama kotanya. Tetapi karena kemenangan itu, mereka menjadi, mungkin bahasanya besar kepala, sehingga mereka meneruskan ke kota yang pada akhirnya mereka sampai di Nisea. Nisea itu sebuah kota yang dikuasai oleh dinasti Saljuk, dan di sini mereka mendapatkan perlawanan yang bukan perlawanan yang biasa,
tetapi perlawanan yang bahkan mengalahkan mereka dengan telak, dengan total, dengan menghabiskan semuanya. Hanya tinggal menyisakan 3.000 prajurit saja. Dari yang tadi jumlahnya itu 20.000 prajurit yang pasukan The Hermit saja, belum ditambah pasukan yang pergi awal dengan Walter, belum juga ditambah dengan pasukan-pasukan tambahan tadi yang sambil jalan. Mereka kalau ditotalkan mereka jumlahnya lebih dari 25.000 pasukan. 25 pasukan itu adalah 25 pasukan kavaleri, belum lagi ribuan pasukan infanteri, dan habis hanya tinggal menyisakan 3.000 pasukan saja. Ini terjadi di bulan Oktober tahun 1096 Masehi atau 489 Hijriah. Dan itulah hasil dari perang salib, hasil karena kebodohan dan kecerobohan. Perang salib berakhir ini menjadi pembuka perang salib pertama yang memang dilancarkan oleh militer yang dipimpin langsung oleh raja-raja dan penguasa mereka. Hasil lain dari perang ini adalah terancamnya kedudukan Kaisar Alexius I di Konstantinopel, karena sebenarnya dia mempunyai perjanjian dengan Kesultanan Dinasti Saljuk, tetapi dengan adanya peperangan ini perjanjian itu menjadi terancam, sehingga otomatis kedudukan Kaisar Alexius I juga terancam. Dan sebagai tambahan, di pasukan Peter the Hermit ini secara keseluruhan sebetulnya tidak semuanya sebagaimana biasa ya, sebetulnya tidak semua prajurit ini memiliki tujuan yang sama untuk perang dengan tujuan agama. Mereka juga memiliki tujuan-tujuan pribadi yang justru malah melencengkan tindakan-tindakan mereka. Salah satunya adalah mereka menyerang dusun-dusun yang justru dihuni oleh orang-orang Kristen yang sama agamanya dengan mereka. Bahkan gereja-gerejanya pun tidak lolos dari jarahan mereka. Dan ini yang membuat salah satu sebab membuat Kaisar Alexius I di Konstantinopel segera memberikan izin dan mengantarkan mereka ke Asia Kecil, keluar kota Konstantinopel. Sebenarnya pada saat pasukan salib itu menyerang Nisea, sebetulnya lagi-lagi itu di luar komando dari Peter the Hermit. Peter the Hermit saat itu sebenarnya sedang menemui Kaisar Alexius, tetapi pertemuan itu malah dimanfaatkan oleh pasukan salib Peter the Hermit untuk menyerang Nisea, dan sehingga terjadilah kejadian itu. Dan itulah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, baik dari hikmahnya, meskipun yang barusan kita bahas adalah pasukan yang kita sorot itu adalah pasukan salibnya gitu ya, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Salah satunya adalah tentu saja harus di bawah apapun, kita sebagai kaum muslimin harus ada di bawah satu komando dan harus terus menambah ilmu pengetahuan, tidak polos, agar kita berjuang memang dengan benar dan dengan perencanaan yang benar agar menjadi wasilah kemenangan. Barangkali ada yang ingin tahu dari mana sih saya mendapat sumbernya. Jika biasanya saya mengambil bahan dari beberapa sumber, kali ini saya mengambil hanya dari satu sumber saja. Itu pun tidak saya bacakan sejarahnya atau tidak saya bacakan tulisannya dengan total semuanya gitu ya. Jika Anda ingin, karena ada kisah-kisah lain yang sebetulnya ada di perang salib rakyat ini, banyak kisah-kisah lainnya, kisah-kisah kecil dan perjalanan mereka secara lengkap gitu ya. Yang tadi saya sebutkan atau yang tadi saya bacakan hanya garis besarnya saja agar bisa memotivasi kita untuk mendalami sejarah perang salib lebih mendalam. Dan inilah bukunya atas perang salib yang menurut saya ini sudah lengkap dan sahih insyaallah. Apalagi perang salib memang banyak dibahas di semua kalangan, baik dari sisi kaum muslimin maupun dari sisi
kaum salib sendiri. Karena itu ya yang saya ambil ya sumber yang dari pasukan salib sendiri, dan di sini sangat lengkap dengan foto-fotonya. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi ya kepada Anda untuk membeli buku yang sama dan menggali ilmu yang sama. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Like video ini jika Anda suka, boleh unlike juga jika tidak suka. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh juga memberikan masukan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan, dan silakan share video ini apabila menurut Anda bermanfaat untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.